Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Kali ini tribunkaltara.com di program VIP Room kehadiran salah satu bintang tamu yang cukup spesial karena Kabupaten Bulungan akan ada satu agenda kegiatan akbar, yaitu kirap bendera merah putih. Nah, kebetulan di studio kita sudah hadir inisiatornya Bang Yudi yang akan menceritakan atau mengisahkan sebenarnya dari mana awal mula gerakan ini kemudian muncul dan menjadi bisa saya katakan sebagai virus nasionalisme untuk Kabupaten Bulungan khususnya Kaltara. Saya hari ini sudah pakai merah dan putih sebagai tanda kemarin harusnya telat ya, kemarin 17-an baru kita makainya. Nah, sebelumnya saya akan menyapa dulu Bang Yudi. Selamat siang Bang. Selamat siang. Selamat siang. Nah, Bang Yudi mungkin bisa diceritakan sedikit tentang agenda kirap merah putih ini yang akan diselenggarakan tanggal 20 Agustus Bang ya. Iya. 20 Agustus Sabtu mendatang. Mungkin bisa diceritakan mungkin dari mana kemudian sebagai seorang inisiator melahirkan sebuah gerakan yang betul-betul ingin menonjolkan bagaimana sih nasionalisme kita sebagai seorang warga negara. Ya, jadi kalau untuk kegiatan tanggal 20 Agustus sebenarnya ini agenda tertunda. Okay. Karena pandemi 2 tahun ini kita nggak bisa bergerak untuk mengumpulkan massa semua. Jadi ini agenda tertunda. Nah, 2 bulan yang lalu kita sudah siapkan ini karena memang kesepakatan para inisiator, inisiator untuk menunjuk Bulungan sebagai tempat venue, kita membentang bendera dan melakukan kirap merah putih. Nah, persiapannya sekitar 2 bulan yang lalu lah, dan alhamdulillah sampai hari ini respon baik pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Bulungan itu positif. Bahkan beberapa komunitas sampai hari ini update hampir 140 komunitas, bukan hanya Bulungan tapi sekaltara ikut dalam kegiatannya, memeriahkan kegiatan ini. Jadi awalnya memang kita mau, kenapa kita tempatkan Bulungan sebagai senternya, memang karena Bulungan kita mau mengembalikan kita sebenarnya bahwa dia ibu kota, dia kabupaten induk. Nah, ini yang mau kita kembalikan, bahwa ayo ini teman-teman Bulungan, kalian sebagai pusat pemerintahan, pusat tempat-tempat kita berkumpul, ayo kita gerak sama-sama. Jadi teman-teman dari Tarakan putuskan itu dengan banyak pertimbangan. Kenapa kita tidak ke Tarakan? Sebenarnya kita mau setiap tahun dia digilir. Digilir per kabupaten. Ya, per kabupaten kota. Ya? Jadi ini kita start dari awalnya memang di Tarakan kemarin. Cuma Tarakan kan bukan 17 Agustusnya. Kita ngambil HUT Kota Tarakan kemarin untuk 500 meter. Yeah. Tapi untuk 17 Agustus, untuk tiap Agustus kita mau itu nanti dia Sekaltara. Kita putuskan di Bulungan karena Bulungan ini sebagai provinsi ibu kota, sekaligus kalau kita ke belakang sejarah dia kabupaten induk, maka kita mulai dari sini. Berarti waktu di Tarakan kemarin itu bukan dalam rangka 17? Bukan dalam rangka 17. Karena dalam rangka 17 ini pertama kali dikirap. Berarti kirap ini baru pertama kali di Bulungan. Ya. Untuk kegiatan ini. Ya, untuk 17 Agustus ya, untuk hari kemerdekaan. Oke. Nah, tadi sempat disinggung soal gerakan ini namanya gerakan di bawah satu bendera Tribuners. Gerakan di bawah satu bendera ini memang apakah kemudian berfokus pada kegiatan kirap seperti ini atau memang ada kegiatan-kegiatan lain yang diinisiasi? Jadi gerakan di bawah satu bendera ini kan hashtag. Semangat saja, artinya kita mau menyampaikan tadi virus virus tentang Indonesia. Jadi kalau kegiatan bukan hanya kirap bendera, kita selalu terlibat, teman-teman terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, baik untuk penggalangan dana untuk bencana. Jadi melakukan
membuat kegiatan-kegiatan kesenian, literasi apa semua dengan teman-teman. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan hashtag gerakan di bawah satu bendera. Itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi tidak mesti kirap, tapi semangatnya tetap merah putih. Jadi apapun bisa kita lakukan, semangatnya tetap merah putih. Sejauh ini untuk proses atau persiapannya sudah seperti apa? Sudah hampir 90%, karena tadi kita ke beberapa instansi seperti kepolisian udah siap semua. Tinggal teknis lapangan aja lagi yang kita siapkan. Kira-kira akan ada sekitar berapa yang akan mengamankan untuk dari kepolisian nanti ini? Kalau kepolisian kita belum dapat informasi berapa yang akan diturunkan, tapi kalau dari Korlap kita menyiapkan 120 orang Korlap. 120 orang Korlap, perwakilan komunitas itu ya tadi? Iya, masing-masing perwakilan. Berarti sudah ada kurang lebih 120 orang untuk Korlap yang akan mengatur anggotanya masing-masing. Mengawal keamanan mengawal barisan. Nanti untuk startnya itu seperti apa? Jadi kalau kita start kan di Tugu Putri Lemlesura ini Telur Pecah. Jadi kita start itu ya diawali dengan pembukaan, dibuka sama dengan konfirmasi terakhir kita dapat itu akan dibuka oleh sama Pak Wagub, karena Pak Gub lagi tidak ada di tempat. Sambutan bupati apa semua itu formal aja lah. Dan penutupan itu ada deklarasi merah putih yang itu akan dibacakan karena kita baru dapat konfirmasi tadi dari Pak Bupati Bulungan, beliau yang akan bacakan pada saat penutupan. Jadi begitu konsepnya. Untuk panjang bendera 677 meter ya kalau nggak salah? Iya, 677. Itu ada makna atau filosofi khusus mungkin yang diusung sehingga mengambil panjang bendera seperti itu atau gimana? Iya, jadi kalau 77 itu memang para inisiator memang mengunci angka 77 itu sesuai dengan kemerdekaan itu ya? HUT RI Dirgahayu RI. Tapi kalau 600 itu sebenarnya secara kalau mau diartikan kan dada ininya, dada artinya sebenarnya. Tapi para inisiator bahwa 600 itu punya sejarah gitu. Nah, 600 itu punya sejarah. Tahun 2014 dia hanya panjangnya 6 meter. Tahun sekitar 2015 dia 220. Tahun 2019 itu sekitar 375, 400 sampai terakhir yang kita kirap di Tarakan tahun kemarin tahun 2021 itu 500 meter. Nah, hari ini kalau nanti Sabtu kita bentang dan kirap itu sekitar 677. Dari 6 ke 600 itu ada sebuah proses yang panjang. Betul. Secara bukan filosofi ya, artinya silakan menafsirkan apa saja, tapi kalau kita mengatakan inilah Indonesia. Indonesia itu tidak boleh stagnan. Dia harus tetap tumbuh, berlipat ganda, dan harus banyak orang yang terlibat. Nah, jadi secara filosofi kita mau menunjukkan ini loh Indonesia. Dia tidak boleh berhenti, dia harus diwariskan dari generasi ke generasi. Itu kalau masalah 677-nya. Nah, kalaupun nanti tahun depan kita panjang umur bisa dia bertambah, nah jadi 700 lagi. Dia jadi 700 atau dia jadi 1 kilo atau 1000 meter. Itu kita mau menunjukkan bahwa kita bangsa itu akan selalu tumbuh jika dia diusung bersama-sama. Makanya panjang bendera ini juga bendera ini sehebat apapun. Jadi konsepnya sederhana tuh. Ide besar kalau diusung oleh 1-2 orang dia tidak akan bisa. Maka konsep gotong royong itu paling penting bagi kami. Nah, itu mengembalikan semangat itu. Jadi seperti itu konsep 677 itu. Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti ini mulai tahun berapa mulai diinisiasi? Kita inisiasi mulai 2014. 2014 itu sebenarnya kalau diskusinya sudah lama, tapi untuk menjadi gerakan itu mulai 2014. Jadi sekitar tahun 2014. Itu kegiatan pertamanya kirap atau seperti apa? Nggak kirap, karena pada waktu itu masih panjangnya 6 meter, kita bentang aja dia.
kita bentang aja. Begitu. Berarti kirapnya itu baru dimulai untuk yang bentangannya panjang itu di Kota Tarakan tadi? Iya, di Kota Tarakan, tapi bukan 17 Agustus waktu itu. baik. Itu HUT Kota Tarakan. Jadi bisa disimpulkan Tribuners bahwa untuk kirap merah putih ini bisa berbangga Bulungan karena menjadi yang pertama untuk kegiatan dari gerakan ini, karena sebelumnya ternyata diungkap Bang Yudi tadi bahwa untuk kirap pertama di Kota Tarakan itu bukan dalam rangka HUT tapi bukan dalam rangka HUT kemerdekaan tapi HUT Kota Tarakan. HUT Kota Tarakan. Berarti bisa dikatakan bahwa Bulungan bisa menjadi pondasi awal ya untuk gerakan khusus HUT-nya. Iya, jadi kalau untuk HUT kita bilang memang Bulungan yang pertama untuk di Kaltara ya. Tapi kalau untuk menginspirasi ya hari ini kita agak bangga walaupun kita ini provinsi termuda, tapi hari ini kalau kita lihat semua kegiatan Agustus di se-Indonesia ini memang inspirasi masalah kirap apa itu kita sudah lebih duluan melakukan dan itu tadi kita menyebarkan virus tentang keindonesiaan itu tadi, dan akhirnya alhamdulillah ya kita juga bangga bahwa kita walaupun provinsi termuda ternyata kita punya anak-anak muda yang punya karya untuk menjadi inspirasi. Setidaknya walaupun kita provinsi termuda tapi kita mampu menggebrak sebuah gerakan yang bisa menjadi jadi perhatian bukan artinya semua publik bisa meniru kita dan kita bebaskan karena memang begitulah Indonesia. Berarti nanti startnya dari Tugu Lemlai Suri itu akan finish di Tugu Cinta Damai itu sekitar 3,7 hampir 4 kilo. Hampir 4 kilo ya, sampai di sana. Nanti di sana akan ada deklarasi merah putih yang akan dibacakan oleh Pak Bupati ya. Nah, kalau untuk sejauh ini mengingat tadi sempat disinggung kurang lebih persiapan 2 bulan ya. Iya. Kendalanya itu apa saja? Kalau kendala hanya masalah sampai hari ini kita kendalanya ya alhamdulillah Nggak berat-berat banget. Kendalanya kan cuma masalah jarak aja nih. Karena kolaborasinya kan Bulungan Tarakan Tarakan, Malinau, KTT, sama Nunukan. Nah itu kan masalahnya tapi kan karena teknologi sudah maju ya kita gampang lah komunikasi. Nah tinggal memang permasalahan teknis saja. Jadi kalau untuk kendala sampai hari ini nggak ada masalah. 120 orang korlap yang sudah confirm itu kira-kira sekitar berapa peserta nantinya? Jadi estimasi kita, laporan kita ke Polres berdasarkan pengalaman kita juga selama membentang bendera sampai kirap kemarin terakhir itu sekitar yang kita estimasi untuk perkiraan sekitar 2.000 orang untuk mengkirap 677 itu. Jadi Tribuners ada kemungkinan untuk 677 meter bendera yang dikirap itu akan dimeriahkan atau dihadiri kurang lebih 2.000 peserta ya, kurang lebih 2.000 peserta dengan 120 korlap yang akan bertanggung jawab dan dari komunitas seluruh komunitas Kaltara Kaltara dia. Itu komunitasnya yang ada tertentu atau gimana yang disepakati? Jadi begini, kalau untuk tidak ada batasan untuk komunitas. Jadi karena memang gerakan di bawah satu bendera ini mencoba merangkul kembali konsep persaudaraan dan persatuan. Jadi memang yang kalau di aturan kita, di tatib kita itu yang tidak boleh, bukan orang nih, artinya lambang yang tidak boleh ada di situ cuma partai politik. Oh baik. Tapi orang partai politik kalau mau terlibat silakan orangnya ya, tapi dengan secara personal gitu ya. Secara personal, tapi dengan syarat dia tidak memakai baju atau menimbulkan atribut partai itu tidak ada masalah sama kita. Jadi kita merangkul semua karena kita mau mencoba menebarkan virus tadi yaitu tentang persaudaraan, tentang persatuan, bahwa gotong royong bahwa ini juga yang harus diketahui publik bahwa kegiatan ini murni betul-betul swadaya. Kalaupun ada bantuan pemerintah itu kita minta bukan atas nama pemerintah, itu atas nama pribadi. Kalau dia kepala daerah atas nama pribadi kepala daerah, karena memang
kami mencoba menanamkan rasa gotong royong itu. Bahkan teman-teman kemarin yang dari Tarakan, yang mau datang, yang punya kemampuan silakan datang. Yang tidak punya kemampuan, silakan berusaha. Ya, kirimkan kami doa dan kita tetap Indonesia. Dan itu yang jadi begini, tidak akan melunturkan. Akan melunturkan. Jadi orang punya semangat tapi dia tidak punya kemampuan. Nah, kita yang punya kemampuan itu silakan kita berbagi. Aku bilang yang tidak punya kemampuan doakan kami untuk bisa terus berbagi. Nah, itu yang terus kita tularkan. Jadi begitu kita punya kegiatan, kalau kita punya duit doanya juga tidak bagus kan percuma juga nih. Jadi kalau kita punya kegiatan itu, ya itu yang paling penting, kita sadarkan yang mampu silakan bergerak, yang tidak mampu doakan kami. Nah, ini mengingat jarak yang akan ditempuh cukup jauh ya, sekitar 4 kilo tadi seperti disinggung oleh Bang Yudi. Kira-kira mungkin Bang Yudi ada tips-tips tertentu nih untuk Tribuners yang barangkali nanti akan ikut melaksanakan kirap, mungkin ada tips sebelum kita kirap, menjaga kesehatan seperti apa gitu? Ya, jadi ini kan butuh ketahanan fisik juga nih untuk menempuh perjalanan yang tadi cukup juga jauh. Di beberapa institusi nanya ini batasannya untuk yang mengikut kirap yang jelas bukan anak SD saya bilang. Kalaupun ada anak SMP itu menjadi perhatian khusus kami sebagai koordinator, sebagai inisiator, dan seluruh korlap akan memperhatikan itu saya bilang. Nah, untuk menjaga tips sehat itu kan kita punya tatib. Kita punya tatib, salah satunya memastikan yang ikut kirap sehat, itu harus sehat. Jasmani dan rohani. Masalah sehat ini kami tidak mungkin yang periksa, maka yang tahu adalah pesertanya. Jadi kita sudah sejak awal mengatakan kalau tidak sehat jangan ikut, nonton saja tidak apa-apa. Tetap dia saudara kita dan dia Indonesia, jadi tidak ada masalah untuk itu. Nah, yang kedua, karena acaranya siang, betul. Karena kenapa kita agendakan siang? Banyak yang menanyakan, Bang, itu kan panas kalau siang apa semua, kenapa enggak pagi? Dengan mengumpulkan massa 2000, kalau kita gunakan pagi itu lebih cenderung terburu-buru. Orang belum sarapan mungkin, orang apa semua. Nah, kita melakukan itu karena kita menghitung begitu orang bangun pagi, dia apalagi mengumpulkan orang banyak ini kan butuh tenaga ekstra. Maka kita punya space, kita sudah hitung dia untuk sarapan, bahkan untuk makan siang dia sudah siap semua. Persiapannya itu dari pagi ke siang. Ke siang itu mereka sudah siap. Dia sudah siap. Jadi kenapa kita memilih siang? Kalau masalah panas, saya pikir juga nggak ada siang yang nggak panas sebenarnya. Kalau mau nggak panas malam aja. Kecuali mendung nanti. Ya, jadi ada juga, ini sedikit cerita aja, teman-teman, Bang, kan ini kan panas, kita baru kena panas loh. Bayangkan kalau dulu kita hidup di zaman sebelum 45 itu enggak kena panas saja, kena peluru juga. Jadi ya setahun sekali lah berkorban untuk Indonesia. Paling kan hitam aja saya bilang kan. Kalau perempuan mungkin ya perawatannya agak seminggu 2 minggu lah untuk mengembalikan performa kulitnya kan bilang. Jadi berkorban untuk Indonesia penting juga sekali-sekali saya bilang. Berarti tenaga kesehatan juga nanti akan dilibatkan gitu? Ya, sudah kita baik PMII maupun Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup untuk sampah apa semua, itu juga sudah kita libatkan dalam kegiatan ini. Nah, untuk acaranya sendiri kira-kira mungkin ada perhatian khusus nanti untuk acara atau seperti apa? Ada hal yang menjadi perhatian gitu untuk kegiatan ini, mengingat Bulungan menjadi tempat pertama. Ya, yang paling unik nanti di Bulungan bahwa yang paling unik itu deklarasinya nanti. Kita poin-poin deklarasi juga sedang disusun sama inisiator, yang itu coba kita mau mengikat secara moral ya, karena ini namanya deklarasi, mengikat secara moral bahwa kita punya tujuan. Indonesia punya tujuan, Kaltara ini juga punya tujuan. Nah, siapa volunteer pertamanya itu anak-anak muda. Jadi sebenarnya gerakan di bawah satu bendera ini memang kita berharap itu anak muda yang mengambil peran karena begini, majunya sebuah daerah itu tergantung anak mudanya. Maka kalau anak mudanya diberikan ruang, maka
Berdayalah daerah itu. Ya, maka dia akan punya potensi untuk maju. Tapi kalau anak mudanya tidak diberikan ruang, maka agak kita ragukan daerah ini bisa maju. Nah, itu yang mau kita sampaikan pesannya ke baik kepada pemerintah kita di Kaltara ini maupun kepada Indonesia. Potensi anak muda harus digali mulai hari ini. Kalau saya lihat untuk kegiatannya ini ada beberapa rangkaian dari kirap itu sendiri, kemudian malamnya itu ada dialog kebangsaan. Ya. Itu seperti apa? Dialog kebangsaan itu konsepnya lesehan dia, macam diskusi biasa. Kita sudah juga tadi dengan inisiator apa semua, ya kita mau membahas tentang keresahan kita aja. Kita tidak bicara Indonesia lebih luas, tapi kita bicara tentang Indonesia secara Kaltara. Ya, kita ini kan miniatur sebenarnya dengan segala budaya, dengan segala agama di sini. Nah, kita coba di dialog kebangsaan itu mencari solusi atau meruntuhkan tembok-tembok sekat yang selama ini kita terjebak kepada bahasanya ini. Sekat itu euforia tentang egosentris, baik suku, baik agama, baik apa. Nah, maka kalau kita sudah bicara Indonesia, kita tidak menghilangkan identitas itu, tapi menundukkannya sedikit, tidak menghilangkannya. Jadi kadang-kadang kita ini merasa paling beragama, yang lain tidak beragama. Nah, itu yang kita mau kembalikan. Masalah keyakinan itu masalah pribadi masing-masing, masalah urusan jangan dicampur adukan dengan kegiatan-kegiatan sosial, saya bilang, dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Karena aku bilang kalau itu dicampur adukan, yang suku ini tidak boleh melakukan ini, itu kan akhirnya kita membatasi diri. Nah, dialog kebangsaan itu mencoba meruntuhkan pikiran-pikiran seperti itu, bahwa Indonesia itu dengan 5 silanya udah sangat hebat. Kita mau coba mengembalikan 4 pilar dengan menerapkan di pikiran kita itu bahwa Pancasila itu hebat sebenarnya kalau diterapkan. Secara bukan kita mau menerapkan Pancasila itu, wah saya paling Pancasialis. Itu tidak begitu. Artinya dengan tingkah laku kita menghormati perbedaan, menghargai perbedaan. Soal pikiran-pikiran kita yang berbeda itu juga hal-hal yang wajar. Nah, itu coba kita sebarkan virusnya bahwa berbeda itu biasa saja. Jadi jangan berbeda tentang kita berbeda soal pikiran, wah dia jadi musuh saya, dia jadi. Nah, itu yang di dialog kebangsaan itu tema yang mau kita angkat. Berarti cukup banyak hal landasan, lebih ke landasan berbangsa dan bernegara itu yang akan diangkat di dialog kebangsaan. Dia dialog kebangsaan itu. Nah, kira-kira untuk setelah ini akan kemana lagi? Kemarin memang teman-teman dari Malinau mau juga melakukan kirap ini, cuma memang sampai detik kemarin, sampai konfirmasi seminggu yang kemarin mereka belum siap. Nah, karena kan memang persiapannya harus paling tidak sebulan 2 bulan lah kita siapkan. Tapi kalau untuk rencana tahun depan itu kita coba mengambil Nunukan. Mengambil Nunukan karena Nunukan itu daerah perbatasan yang kita coba karena dia yang paling pinggir, untuk menunjukkan kepada negara-negara, bukannya saudara kita, tetangga kita di sebelah, bahwa kami tumbuh. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa kami sedang tumbuh. Jadi kita tidak merasa kita hebat, tapi cuma memberikan kode bahwa kita sedang tumbuh. Makanya bagus juga hashtagnya 77 tahun ini pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, dengan kirap ini kita mau tunjukkan bahwa kita bisa pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, bangkit lebih kuat ini kan konsepnya harus sederhana, bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Luar biasa. Nah, kira-kira untuk sebelum saya menutup perbincangan ini, ada pesan-pesan tidak dari Bang Yudi sendiri untuk jelang acara akbar nanti? Jadi kalau saya seharusnya tidak ngasih pesan. Sebenarnya bendera merah putih itu sudah pesan bahwa menjadi Indonesia itu penting. Nah, bagi saya, kalau saya ya secara pribadi, pesan saya kenapa kita
mengambil kata gerakan di bawah satu bendera itu, kita pingin memberikan pesan kepada seluruh lapisan masyarakat, itu mengatakan bahwa kenapa kita di bawah satu bendera dengan merah putih. Sebenarnya filosofinya sederhana, karena kita mengambil Pancasila, 4 itu bicara soal kemanusiaan, soal keadilan, soal kesejahteraan masyarakat Indonesia, soal musyawarah mufakat. Itulah yang kita urus. Nah, gerakan di bawah satu bendera, kenapa kita bilang di bawah satu bendera? Kita hanya mengurus soal itu, soal 4 sila, soal sila ketuhanan, itu urusan pribadi. Dan makanya kalau ada yang merasa di atas satu bendera, itu berarti Tuhan. Dia bilang kan. Jadi di atas bendera ini itu Tuhan. Jadi kalau ada yang merasa di atas bendera ini, kami tidak berteman dengan Tuhan, karena kami mengabdi kepada Tuhan. Nah, itu konsep-konsep sederhana yang seperti itu. Jadi banyak filosofi yang mau kita sampaikan melalui gerakan di bawah satu bendera itu bukan masalah. Banyak pesan juga yang harus kita sampaikan, bukan masalah gengsinya nih, berapa panjangnya, bukan itu. Pesannya yang paling penting. Jadi teman-teman sepakat bahwa para inisiator sepakat bahwa gerakan ini menyampaikan pesan tentang Indonesia. Itu yang paling penting. Ya mungkin sebelum kita tutup lagi, Bang Yudi, dari tadi sebelum ditutup terus ya, saking semangatnya kita ngobrol tentang keindonesiaan, seperti mengikuti 3 SKS mata kuliah tentang berkebangsaan ini. Iya. Nah, Bang, ini kan panjang bendera 677 meter. Itu pembuatannya seperti apa ya? Apa ada khusus memang untuk menjahit itu atau gimana? Iya, memang khusus. Jadi mulai dari kain itu saudara C Ageng yang salah satu inisiator yang mengurus itu. Jadi kita memang bagi tugas. Untuk teknis biasanya saya, untuk konsep pergerakan saya, tapi untuk untuk persiapan teknis macam bendera itu memang dijahit setiap dia keluar. Ini ada syarat sebenarnya. Ada syarat. Setiap dia keluar dari lipatannya dia harus bertambah. Jadi setiap jadi bentang dia harus bertambah. Jadi untuk masalah penjahitannya itu kainnya khusus memang. Kalau tidak salah informasi dari teman-teman, kainnya itu jumping. Nama kainnya jumping. Penjahitnya sampai hari ini mulai dari 6 meter sampai 677 ini sama. Dengan orang yang sama. Dengan orang yang sama. Di mana, di Tarakan ya? Di Tarakan. Dan itu penjahitnya memang ada di Pasar Batu, beliau lah yang selama ini yang bertanggung jawab untuk itu. Jadi itu konsepnya. Luar biasa sekali. Tadi perbincangan kita dengan Bang Yudi tentang kegiatan Kirap Merah Putih ini, semoga saja harapannya lancar, apalagi Bulungan menjadi pondasi awal kegiatan ini, untuk gerakan ini untuk 17 Agustus ini nantinya ya. Kita doakan seperti dengan tadi gerakan di bawah satu bendera, semoga bisa lancar nanti untuk hari Sabtu depan nantinya. Harapan kita kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus berlanjut, dan tentu saja seluruh inisiator dan kita tentunya yang akan mengikuti acara ini bisa diberi kesehatan untuk bisa melaksanakan kegiatan ini bersama-sama. Terima kasih Bang Yudi sudah hadir di studio Tribun Kaltara. Doanya semoga semoga lancar acara kita nantinya. Ya demikianlah Tribuners untuk perbincangan kita dengan Bang Yudi hari ini sebagai salah satu inisiator dari gerakan di bawah satu bendera untuk pelaksanaan Kirap Merah Putih nanti. Sampai jumpa di program VIP Room berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.